Halo guys, kita berjumpa lagi dengan channel JNS Baladewa guys. Hari ini ya guys ya, kita akan mengulas upgradean Vario 125 guys. Ya guys ya, jadi kita akan upgrade Vario 125 ini menjadi Vario 150 guys. Tapi sebelum itu kita upgrade langsung ke Vario 150 ya guys ya. Kita dari bawah dulu ya guys ya, dari sisi yang terbawah dulu, dari standar ke 130, 132, 135, dan 150, selanjutnya sampai ke 157 ya guys ya. Nah itu, bisa kalian lihat ya guys ya, di depan saya ini guys, banyak share dengan brand, ada 3 brand yang kita akan contoh aja, itu simple sampelnya ya guys ya. Dari standar dan RKN dan VIM MPP ya guys ya. Ini hanya sampel sehernya guys ya. Cuma yang kita perlu itu oversize-nya guys. Oversize-nya berapa sih guys untuk tiap cc-nya itu ya guys ya. Nah yang kedua, ini ada 2 boring ya guys ya. 2 boring ini, yang satu Vario 125, yang satu lagi Vario 150. Nah nanti kita akan ulas guys, ini masuknya ke cc berapa sih, nah gitu ya guys ya. Dan ini juga kan ada perbandingannya juga, ada 2 alternatif guys, ada ganti liner sama ganti boring. Nanti kita akan sampaikan di akhir ya guys, di akhir nanti setelah kita mengulas yang dari bawah. Oke guys, kita yang pertama guys, untuk Vario 125 ini guys ya, dengan diameter standarnya 52,4 diameter standarnya ya guys ya. Nah kalau kita tunu mesin ya guys ya, terus kita untuk cc-nya biar ke 130 guys ya, kita pakai seher apa guys. Nah untuk kita agar dari 125 ini kita upgrade ke 130 guys, kita hanya perlu pakai seher operasi 100 guys. Operasi 100 ini guys, bisa kalian lihat guys. Nah operasi 100 ya guys. Jadi kalau kita udah upgrade ke operasi 100 itu udah cc-nya udah naik 130. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya mengacu ke standarnya upgrade-nya VIM ya guys ya. Di situ ada daftar-daftarnya, di situ sudah lihat cc-nya ya guys ya. Di situ dilihat di VIM itu sendiri ada cc tingkatannya guys. Nah kita akan sampaikan di sini guys. Ya guys ya. Nah ini jadi operasi 100 masuk ke 130 guys. Operasi 100 ini. Ini ya. Nah setelah, kalau misalkan kalian lanjut lagi guys, dari operasi 100 masuk cc 132, kita masuk aja guys ke operasi 150. Ini guys, ini ya, operasi 150 cc-nya cc-nya 132 ya guys ya, masuknya kalau operasi 150. Nah selanjutnya operasi 200 guys. Nah ini bisa kalian lihat ya, operasi 200. Nah ini masuknya ke cc 135 guys. 135 masuknya ya guys ya. cc-nya masuk ke 135 operasi 200 guys. Sekalian lihat. Nah oke guys, sampai situ dulu saya sementara ya guys. Nanti kita akan lanjut ke yang lainnya guys. Kalau misalkan kita pakai oversize dari tadi oversize 100, 150 dan 200 ya guys ya. Ini tidak perlu kalian coak lagi karena sehernya ini standaran guys. Masih ke standaran aja guys bawaannya, dan bentuknya juga sama guys. Bisa kalian lihat guys ya. Jadi tidak perlu kalian coak, tidak perlu kalian apa-apa, sama aja guys. Nah, kalaupun kita masuk ibaratnya masuk memaksimalkan untuk cc yang saya sampaikan tadi, ya perlu memang tidak hanya seher aja guys, ada faktor pendukungnya juga. Yang ya faktor pendukungnya ya banyak ya guys ya, seperti portingan, bubutan kirian ya guys ya, puli, derajat dan sebagainya guys ya. Kita hanya menjelaskan dari tingkatan sehernya aja guys. Kalau dari faktor pendukungan yang lain itu
nanti kan melebar guys ya. Jadi saya hanya menyampaikan dari segi sehernya aja guys ya. Nah selanjutnya guys, oh iya lupa guys, jadi kalau saya ulangi lagi ini ya guys, untuk standarnya Vario 125 diameternya 52,4 ya guys, 52,4 diameternya. Kalau proses 100 ini cc-nya masuk jadi 130 cc guys ya, dengan diameter 4 guys, dengan diameternya 53,4 diameternya untuk 130 ya. Masuk lagi ke 132 guys, oversize 50 guys, cc diameternya 53,9 ya guys ya. Nah selanjutnya yang oversize 200 guys, oversize 200 ini masuknya ke cc 135 guys, 135 ya guys ya, 135 dengan diameternya oversize 200 itu diameternya 54,4 guys. Jadi diameternya ini 54,4 guys. Oke guys. Nah, itu ya guys ya. Nah, selanjutnya guys, kalau kita upgrade dari Vario 125 ke Vario 150 guys, ada dua alternatif ya guys ya. Menurut saya ada dua alternatif. Yang pertama, Vario 125 ini guys ya. Kalau kita upgrade ke cc 150 guys ya. Diameter 150 itu untuk Vario 125 diameternya itu 57,3 guys. 57,3. Nah, ini untuk diameter standarnya ke Vario 150, diameter 150 itu ya guys ya, diameternya 57,3 guys. 57,3 diameternya untuk kita masuk mencapai ke 150 guys ya. Nah, kalau saya ini guys, Vario 125 ini kita pakai seher. Saya tidak menggunakan seher, penyampaian saya ini sekarang tidak menggunakan seher seperti BRT atau robahan atau dom atau sebagaimana yang mentah atau bahan resingan. Saya pakai aplikasi dari motor kendaraan lain guys. Nah ini kalau saya sarankan pakai Blitjoy guys. Nah ini Blitjoy guys, pakai Blitjoy. Opposnya 125 guys, Blitjoy. Nah, bisa kalian lihat ya guys ya. Nah ini, jadi kalau pakai Blitjoy proses 125 guys. Ini diameternya 57,3. Kalau tidak salah guys, kita ukur ya Blitjoy-nya. Kita ukur Blitjoy. Kalian lihat guys, 57,3 guys. Jadi Blitjoy 125 ini, operasi 125 diameternya 57,3 ya guys ya. Jadi kalau lihat sehernya guys, nah ini sehernya Vario 125, tinggal kita mungkin bobot coak karena datarnya ini sama guys, dia datar. Tapi kalau kita pakai Jupiter guys yang diameter 57 itu rata-rata jenong guys, jenong. Kalau yang Blitjoy ini dia sudah rata guys, tinggal kita coak aja dengan papas bawahnya guys. Ya kalau nggak dipapas juga apa-apa, sesuai dengan hitungan kalian ya guys ya masing-masing. Nah ini bisa kalian lihat guys, ini Blitjoy ya guys ya diameternya. Nah selanjutnya guys ya, ini kalau kita pakai langsung di quarter dia habis guys diameter ini. Kalau bawahnya Vario 125 ini guys ya. Di linernya ini habis guys untuk bahan seperti ini ya guys. Dalaman lapisan linernya dia habis kalau kita langsung ke pakai langsung ini. Jadi ada dua alternatif guys. Ada dua alternatif. Kita bisa diganti liner ini ya guys ya. Diganti liner ininya. Baru kita pasang ke seher ini ya guys ya. Blitjoy ini. Ya. Atau ya guys ya. Yang kedua, atau pakai liner boring Vario 150 guys. Jadi dia kalau boring Vario 150 ini guys, standarnya kan Vario 150 itu 57,3 guys. Jadi tidak perlu diganti liner guys. Kalau Vario boring ini guys, jadi kita langsung aja guys. Kalian lihat ya guys ya. Nah ini guys.
Nah ini guys ya, ini belum pakai ring ya guys. Sekarang lihat guys ya. Sekarang lihat guys ya. Kalau ini boring dari Fukawa guys ya. Sebagai simpel, misalkan lihat. Nah ini gambaran dari seher Bleed Joy masuk ke Vario 150 guys ya. Yang kedua guys, kenapa kita nggak pakai seher Vario 150 aja guys? Ya guys, kenapa? Karena kalau kita pakai seher Vario 150 yang bawahnya Vario 15 itu pennya berbeda guys. Dia Vario 150 itu pennya 14. Ya guys ya, pennya 14. Nah, kalau ibaratnya tidak akan masuk karena stang pennya 14 ya guys. Makanya saya pakai ini Bleed Joy ini guys. Ini pennya 13 guys. Pennya 13 Bleed Joy ini. KJ Bleed Joy ini pennya 13. Makanya saya merekomendasikan kalian pakai Bleed Joy operasi 125. Kalaupun ibaratnya sedikit longgar, kalian bisa upkan jadi Vario operasi 150 guys ya. Kalau misalkan terlalu longgar ya guys ya. Tapi kalau ngeliat pasti guys. Nah itu guys ya, saran saya. Kalau misalkan kalian sendiri mau upgrade ke Vario 150 tapi tidak mengganti stang sehernya guys ya. Karena kan biaya juga mahal banget. Nah selanjutnya guys, kalau kita mengupkan lagi guys ya, untuk Vario 125 ini kita pakai ini guys, Sonic ya guys. Kita pakai Sonic guys, Sonic standar guys. Ya guys. Nah ini diameter Sonic standar tuh apa nih guys ya? 58. Misalkan lihat ya, 58. Kalau masuknya 55 cc guys, masuknya ini guys. Kalau kita pakai Sonic masuknya ke 155 cc ya guys ya. Nah kalau ini guys ya, perlu kalian coak lagi guys. Kita kan diameter dia teflon ya guys, cover 125 itu. Jadi kita samakan, kita harus papas ya guys, bubut coak lagi ya guys ya. Kalau bawahnya sih gak usah ya guys, gak usah dipapas, cuma bubut ini aja, papas coak aja guys ininya. Sekalian lihat guys ya. Nah ini, sekalian lihat guys ya. Nah kita ukur guys. Lupa ya guys ya untuk menghitung tingginya. Tingginya seher Vario 125 guys. 35,47 guys ya. Tingginya 35,47 guys tingginya. Nah sekarang kodok Bleed Joy (44,65) guys. 44,65. Nah kalau Sonic ya guys ya, Sonic lama ini guys, yang kodenya KGH 38,5 ya guys ya, 38,05, 38 ya guys ya tingginya. Nah itu guys ya. Jadi saya hanya menyampaikan ini hanya dari posisi sehernya aja guys ya. Kalau misalkan kita harus memang harus ada faktor pendukungnya guys untuk mencapai CC yang kita inginkan, yang saya sampaikan tadi, upgradean 150, tapi kita harus mendukungnya seperti kirian ya guys, CPT, bagian bobot CPT dan per CPT dia diganti, mangkoknya dan sebagainya ya guys, ataupun hair portingan headnya guys ya, porting headnya dan si klepnya diganti atau tidak ya, kalian kembangkan sendiri ya guys ya. Oke guys, itu aja ya guys ya ulasan upgradean Vario 125 ya guys ya. Kalau ada penambahan materi silakan guys ya, biar saling menambah ilmu ya guys ya. Oke guys, itu aja ulasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua ya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.